Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita mendengarkan Renungan Pagi, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu, di mana di pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dari tempat tidur kami Bapa. Ya Bapa, di mana hati kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami agar firman yang kami dengar dapat kami mengerti. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renung Pagi Harian Minggu 17 Agustus 2025. Judul: Menggantikan Mimpi yang Hancur. Ayat hafalan kita, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. 9 bulan setelah Doni yang menikah, dia mengeluh tentang kelemahan. Saya mengira dia tidak makan dengan benar. Yang lain menyebutkan dia tampak pucat. Saya berdalih bahwa itu karena kurangnya sinar matahari. Kemudian tibalah hari ketika kami berencana menata ulang perabot kami. Dan Doni mengeluh sudah kelelahan. Saya merasa kesal. Doni memindahkan 2 benda dan sudah kelelahan. Saya memutuskan kembali harus mencari tahu apa yang salah. Setelah berjam-jam melakukan tes, para dokter akhirnya menyampaikan, kami terkejut, Anda masih bisa berjalan. Jumlah hemoglobin Anda hanya 5,8 dan yang normalnya adalah 14. Kami harus merawat Anda di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, kami mendengar kata yang menakutkan, leukemia. 8 bulan berikutnya adalah penyiksaan. 3 minggu rawat inap untuk kemoterapi insentif, dan kemudian istirahat di rumah, lalu kemo lagi. Kemudian kembali ke rumah lagi. Tetapi dia akan menjalani hari-hari tanpa tidur. Dia tidak mau berhenti makan, tidak bisa berolahraga, dan tampak kembung. Jadi kembali lagi ke rumah sakit. Lalu 2 bulan terasa membaik. Harapan kami melonjak. Kami membuat berbagai rencana. Lalu suatu hari di bulan Oktober, Doni memeluk saya dengan erat dan berbisik dengan suara serak. Kata dokter, penyakit itu kembali lagi. Saya pikir dia tahu dia sedang sekarat. Saya telah menaruh keyakinan saya pada 2 hal, Tuhan dan intuisi. Tidak sampai keluarga dan dokter memohon kepada saya
untuk mematikan alat bantu pernafasan. Saya menyerah atas keduanya. Saya marah. Bagaimana bisa Tuhan melakukan ini kepada saya? Iman sebesar biji sawi seharusnya memindahkan gunung. Tetapi saya memiliki keyakinan sebesar gunung. Dan Doni tetap meninggal dunia. Semua jus dan herbal itu tidak ada yang berhasil. Pada usia 24 tahun, masa depan saya hilang. Seorang janda. Saya selalu mengatakan hal-hal baik kepada Tuhan. Tetapi sekarang tidak lagi. Saya memberitahukan kepadanya dengan tepat bagaimana perasaan saya. Saya sangat marah padamu. Saat ini hingga saya tidak bisa bicara. Mungkin nanti. Saya menulis dan menangis dan berpegang pada kata-kata pendeta saya. Apa yang diambil Tuhan, Dia menggantikan dengan 3 kali lipat. Perjalanan hari saya ke tempat kerja menjadi waktu berdoa. Tuhan, Engkau berjanji pada saya sebuah masa depan. Bagaimana mungkin Engkau mengizinkan hal ini? Lalu sesekali saya menemukan diri saya sendiri bersyukur kepada Tuhan untuk sesuatu. Sampai suatu hari, saya mengejutkan diri saya sendiri dengan memuji Dia sepanjang jalan. Tuhan sedang melakukan mujizat kesembuhan bagi saya. Dia sekarang telah memulihkan gairah saya terhadap nutrisi yang baik. Dan memberi saya seorang suami baru yang luar biasa, yang sangat peduli kepada saya. Seorang putri yang berharga dan seorang bayi dalam kandungan. Apakah Anda pernah mengalami kehilangan? Cobalah berterima kasih kepadanya atas berkat-berkat kecil dan lihat apakah Dia tidak mempunyai keajaiban penyembuhan untuk Anda juga. Angel Kusma. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa, di mana pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, biarlah firman ini menjadi berkenan dalam kehidupan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga pemirsa yang telah mendengarkan firman ini, agar firman ini tidak berlalu di dalam kehidupan mereka Bapa. Agar firman ini bermanfaat bagi kehidupan mereka, dan mereka bisa menyampaikan di dalam lingkungan hidup mereka ya Bapa. Ya Bapa, berkati kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, dan ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.